Mimpi kita membasahi kita dalam indera, dan indera menapaki dalam mimpi. Manusia harus memiliki kepentingan yang diakui dalam masyarakat, dan urusan untuk merajutnya dengan penuh kasih kepada jenisnya, atau dia tidak ingin membalas dendam atas kesalahan yang nyata atau yang dibayangkan. Kota dengan segala kelebihannya memiliki sesuatu yang bermusuhan dengan pembelajaran liberal. Rayuannya begitu halus dan menyuarakan indera secara terbuka di semua sisi. Ketidaktahuan tidak bersalah. Kebodohan datang dengan pengalaman. Keputusasaan menghabisi matahari dari cakrawala. Kemarahan adalah kebencian terhadap hewan, dan kelembutan membuat seorang pria menjadi gentleman. Kebenaran mencakup semua kebajikan, lebih tua dari sekte dan aliran. Dan seperti amal, lebih kuno dari umat manusia. Kebenaran itu sensitif dan cemburu pada pelanggaran batas atas kesuciannya. Kami naik ke surga paling sering di reruntuhan rencana kami yang berharga. Menemukan kegagalan kami adalah keberhasilan. Juga tidak ada hari yang dijalani jika fajar ditinggalkan dengan prospek terbuka. Siapa yang berbicara dengan apik tentang alam atau umat manusia, seperti dia yang datang dari matahari terbit dan air mancur. Setiap kehidupan yang mulia menjadi wahyu dari roh, yang tidak dapat dibiarkan cinta dan sukacita umat manusia dari ingatan. Siapa yang berbicara kepada insting berbicara kepada yang terdalam dalam umat manusia, dan menemukan respons yang paling siap. Siapa yang tahu, pikiran memiliki kunci untuk semua hal. Slot adalah penggoda yang memperdaya dan mengusir dari surga. Surga memangkas lampu kita saat kita tidur. Tanda usia yang paling pasti adalah kesepian. Tanpa mitologi, iman bersifat impersonal dan tidak berperasaan. Teman adalah pemimpin, menjadi diri kita lebih daripada diri kita sendiri, dan kita melengkapi kasih sayang kita dalam diri mereka. Teman-teman kita menafsirkan dunia dan diri kita sendiri kepada kita, jika kita menerimanya dengan lembut dan sungguh-sungguh. Sementara seseorang menemukan perusahaan dalam dirinya sendiri dan pengejarannya, ia tidak dapat merasa tua, tidak peduli berapapun usianya. Semakin sedikit rutinitas, semakin banyak kehidupan. Sebuah negara, sebuah komunitas, yang pertama-tama peduli pada semua anak-anaknya, menyediakan cukup bagi kerohanian mereka serta kesejahteraan duniawi mereka, telah mengorganisasi iden yang primitif. Rencana yang dibuat di kamar bayi dapat mengubah jalannya sejarah. Pikiran berarti hidup, karena mereka yang tidak berpikir demikian tidak hidup dalam arti tinggi atau nyata. Persahabatan yang terbentuk di masa kanak-kanak, di masa muda, karena kecelakaan bahagia di setiap tahap kedewasaan, menjadi jenius yang mengatur sisa hidup. Perkuat saya dengan bersimpati pada kekuatan saya, bukan dengan kelemahan saya. Seseorang harus mendukung beberapa pengejaran, dengan baik hati dan dengan antusias. Tidak tahu apa-apa tentang ketidaktahuan, adalah penyakit pada orang yang tidak tahu. Ulang tahun adalah waktu yang tepat untuk memulai yang baru, membuang kebiasaan lama,
seperti yang Anda lakukan saat memakai pakaian lama, dan tidak pernah memakai itu lagi. Yang benar adalah penguasa kerajaan sendiri, dan dia yang memerintah dengan pengekangan. Paling tidak datang paling dekat ke kekaisaran. Alam adalah gudang senjata jenius. Kota-kota melayani dengan buruk, buku dan perguruan tinggi di tangan kedua, mata sangat membutuhkan tontonan cakrawala, gunung, lautan, sungai dan dataran, awan dan bintang, kontak aktual dengan unsur-unsur, simpati dengan musim saat mereka naik dan turun. Antusiasme menanamkan dirinya secara magnetis dan menyatukan semuanya menjadi satu kesatuan perasaan dan sentimen yang bahagia dan harmonis. Apapun yang menggerakkan arus yang stagnan, membuat aliran ini ke arah yang sehat, mendorong semangat dan pemikiran produktif. Buku yang bagus berbuah buku-buku lain, itu melanggengkan ketenarannya dari zaman ke zaman, dan membuat era dalam kehidupan para pembacanya. Bepergian membuat semua orang senegara, menjadikan orang bangsawan dan raja. Setiap orang merasakan kebebasan dan kekuasaan. Percakapan adalah pengabaian ide, penyerahan diri pada orang. Peradaban menurunkan banyak orang untuk mengagungkan segelintir orang. Pengaruh Anda yang sesungguhnya diukur dengan perlakuan Anda terhadap diri sendiri. Pengamatan lebih dari buku dan pengalaman lebih dari orang adalah pendidik utama. Pengakuan iman, seperti barang-barang lainnya, diwariskan kepada keturunan. Pemeriksaan pada dirinya sendiri, kejahatan tunduk pada ekonomi kebaikan, karena itu adalah bumbu untuk memberi kesenangan pada kebaikan. Pelajaran kami yang paling berani dan terbaik tidak dipelajari melalui kesuksesan, tetapi melalui kesialan. Pandangan seseorang adalah bagian dari kebajikannya. Oposisi memperkuat keinginan. Namun, kebenaran terdalam paling baik dibaca di antara kalimat-kalimat itu, dan sebagian besar menolak ditulis. Setiap dosa memicu hukumannya. Setiap dogma mewujudkan beberapa kebenaran, untuk memberikannya mata uang yang tampak. Seseorang tidak melihat pemikirannya dengan jelas, sampai tercermin dalam citra orang lain. Seseorang harus menjadi pembaca yang bijak, untuk mengutip dengan bijak dan baik. Seperti burung peralihan, naluri melayang jiwa petualang melampaui cakrawala. Hal-hal yang masuk akal, seolah-olah berniat konvoi ke negara induk dari mana ia telah terbang. Seorang penulis yang membuat pembacanya menyuarakan kedalaman pemikirannya sendiri, memberikan yang terbaik baginya. Seorang guru sejati membela murid-muridnya dari pengaruh pribadinya sendiri. Semua kerusuhan hanyalah perjuangan jiwa, untuk meyakinkan dirinya akan keabadian bawaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.